Kita semua pernah melihat motor-motor hantu itu menumpuk debu di sudut dealer. Namun kemana mereka pergi saat mereka menghilang? Kenyataannya adalah rahasia gelap yang ditakuti para penjual untuk diungkapkan. Kami telah pergi ke belakang layar dengan kamera tersembunyi untuk mengekspos jebakan kredit keuangan. Lelang brutal tempat impian di atas dua roda mati demi recehan dan skema perdagangan putus asa yang mereka gunakan untuk bertahan hidup. Hari ini selain itu, kami akan mengungkapkan 5 sepeda motor yang sedang membusuk di dealer saat ini dan tidak ada yang mau membeli. Jangan membeli motor sampai Anda mengetahui kebenaran yang tersembunyi di balik kuburan impian yang tidak terjual. Mari kita ke sana. Rencana lantai. Bagaimana sebenarnya pendanaan inventaris bekerja dan mengapa dealer tidak memiliki motor yang mereka pajang? Untuk memahami mengapa seorang penjual panik setiap kali melihat motor yang berdebu di sudut ruangan, pertama-tama Anda harus memahami siapa pemilik sebenarnya dari motor tersebut. Sebagian besar pengendara motor masuk ke dealer dan berasumsi bahwa pemilik tempat tersebut telah membeli semua motor itu secara tunai, bahwa motor-motor itu adalah milik mereka, dan bahwa mereka hanya menunggu seseorang datang dan membawanya pergi dengan membayar margin keuntungan. Tidak ada yang lebih jauh dari kenyataan. Dealer tidak memiliki inventaris mereka menyewanya. Ada sistem keuangan yang disebut pendanaan inventaris yang dikenal di sektor ini sebagai floor planning atau rencana lantai. Dan ini adalah mesin yang menggerakkan seluruh industri mobil dan sepeda motor. Ini juga merupakan bom waktu. Beginilah cara kerjanya. Bayangkan sebuah dealer memesan 50 motor baru dari pabrikan untuk musim semi. Mereka tidak membayarnya dengan cek. Apa yang terjadi adalah sebuah bank, biasanya perusahaan pembiayaan milik pabrikan itu sendiri, atau pemberi pinjaman raksasa seperti Wells Fargo, membayar pabrik untuk motor-motor tersebut. Dealer menerima unit-unit itu, menempatkannya di ruang pamer, dan sejak saat itu mulai membayar bunga sewa kepada bank untuk setiap hari setiap motor berada dalam kekuasaan mereka. Selama 60 atau 90 hari pertama, pabrikan biasanya bersikap ramah. Mereka mungkin mensubsidi bunga tersebut untuk memberi dealer waktu bernapas, masa bulan madu, agar mereka bisa menjual motor tanpa tekanan. Dalam 3 bulan itu, dealer merasa santai. Motor itu adalah aset, berkilau, mewakili potensi keuntungan. Namun pada saat yang tepat ketika jam menunjukkan hari ke-91, semuanya berubah. Subsidi berakhir, bunga melonjak, dan bank mulai menuntut pemotongan. Pemotongan adalah pembayaran wajib yang diterapkan pada nilai pokok motor. Dealer tidak hanya membayar bunga, sekarang mereka harus mulai mengembalikan uang yang dibayarkan bank untuk motor tersebut. Uang itu keluar langsung dari arus kas mereka, dari anggaran operasional mereka. Tiba-tiba, motor itu berhenti menjadi aset dan menjadi parasit. Ia menguras sumber daya, memakan ruang yang bisa digunakan untuk model dengan perputaran cepat, butuh asuransi, butuh pemelihara baterai, butuh staf untuk membersihkannya dari debu. Sebuah motor yang menghabiskan waktu 6 bulan, 9 bulan, atau amit-amit, 1 tahun penuh di dealer, membawa bisnis menuju kehancuran. Kepanikan finansial inilah yang mendikte setiap keputusan yang diambil oleh manajer penjualan. Ketika Anda melihat seorang penjual dengan wajah putus asa di akhir bulan, dia tidak hanya mencoba mendapatkan komisi. Dia sedang mencoba menghentikan pendarahan dari unit lama yang membuat pemilik tempat meneriakinya. Dan ini membawa kita ke strategi pertama. Diskon, keputusasaan. Strategi pertama, saat bank menekan. Ketika bank mulai menelepon dan bunga menumpuk, dealer beralih ke alat paling dasar yang mereka miliki, diskon. Mereka mulai memotong harga faktur, menghapus biaya pengiriman, membebaskan biaya persiapan, melakukan apa saja agar motor itu keluar dari pintu dan bank berhenti menelepon. Namun terkadang diskon yang paling agresif sekalipun tidak cukup. Terkadang, motor itu sama sekali tidak membangkitkan minat apapun. Dan ketika itu terjadi, mereka harus beralih ke strategi yang lebih kreatif. Permainan cangkang, pertukaran inventaris antar dealer untuk mengatur ulang jam finansial. Ini adalah salah satu praktik yang paling umum dan paling tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dealer jarang ada dalam ruang hampa. Mereka biasanya merupakan bagian dari grup yang lebih besar atau menjaga hubungan persahabatan dengan dealer lain dari merek yang sama. Apa yang mereka lakukan adalah menukar inventaris. Cara kerjanya begini.
Bayangkan sebuah dealer di Florida yang memiliki banyak motor sport yang tidak diinginkan siapapun karena jalannya lurus dan rata, tetapi membutuhkan cruiser karena minggu motor akan segera tiba. Pada saat yang sama, sebuah dealer di Ohio penuh dengan cruiser yang tidak laku, tetapi memiliki pelanggan yang menanyakan tentang motor sport untuk musim balap. Para manajer saling menelepon, mencapai kesepakatan, dan memuat motor-motor itu ke dalam truk. Mereka menukar anak-anak bermasalah. Mengapa mereka melakukan ini? Ini bukan hanya untuk menyeimbangkan inventaris, ini untuk mengatur ulang jam. Psikologi memainkan peran mendasar. Jika pelanggan lokal mengunjungi dealer yang sama bulan demi bulan, dan selalu melihat motor berdebu yang sama di tempat yang sama, motor itu menjadi tidak terlihat. Pelanggan berasumsi pasti ada yang salah dengannya. Para penjual bosan melihatnya dan berhenti mencoba menjualnya. Ia menjadi perabot tambahan. Tetapi ketika motor yang sama tiba di dealer di negara bagian lain, itu adalah inventaris baru. Para penjual di sana belum gagal menjualnya 50 kali. Mereka bersemangat memiliki sesuatu yang baru untuk dipamerkan. Pelanggan yang masuk belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagi mereka, motor itu baru saja tiba. Kami baru saja menerima ini, kata penjual itu. Dan secara teknis, itu bukan kebohongan. Meskipun motor tersebut telah menghabiskan waktu 1 tahun disimpan di gudang di Miami. Ini adalah cara memindahkan kursi di dek Titanic dengan harapan bahwa perubahan suasana, publik baru, dan tim penjualan yang segar akan menemukan pembeli yang tidak muncul di sisi lain negara tersebut. Pukulan, pancing, penjualan mandiri untuk mencapai bonus dan bagaimana? Itu mengubah motor baru menjadi bekas tanpa pernah berjalan 1 meter pun. Ketika tahun mendekati akhir dan pabrikan menekan untuk menyajikan angka penjualan yang cemerlang kepada pemegang saham mereka, dealer beralih ke strategi yang lebih drastis. Ini disebut pancing atau pukulan. Dealer mendaftarkan motor tersebut sebagai terjual, tetapi bukan kepada pelanggan asli. Mereka menjualnya kepada diri mereka sendiri, atau kepada perusahaan bayangan yang terkait dengan dealer, atau menyatakannya sebagai unit demonstrasi atau pinjaman untuk bengkel. Dengan melakukan ini, 2 hal terjadi. Pertama, pabrikan mencatat penjualan di buku mereka, jadi mereka senang. Kedua, dealer mencapai target volume dan menerima bonus mereka, sebuah cek yang bisa cukup besar untuk menutupi kerugian yang akan dialami dengan motor tersebut. Tapi ada jebakannya. Pada saat sebuah motor didaftarkan, garansi mulai berjalan. Motor tersebut secara teknis menjadi bekas di mata pabrikan. Meskipun memiliki 0 km di odometer, dealer memindahkannya dari bagian baru ke bagian barang bekas. Mengapa mereka melakukan ini? Karena aturan harga minimum yang diumumkan. Pabrikan memberlakukan aturan ketat tentang harga minimum di mana motor baru dapat diiklankan. Mereka tidak ingin mendevaluasi merek, tetapi untuk motor bekas tidak ada pembatasan tersebut. Dealer dapat mengiklankan motor seharga $18.000 itu seharga $12.000 tanpa didenda oleh pabrik. Mereka dapat menurunkannya hingga batas minimum, asalkan bisa menyingkirkannya. Jika Anda pernah melihat di internet sebuah motor dari tahun berjalan dengan hanya 5 km diiklankan sebagai bekas atau demonstrasi dengan diskon besar, Anda sedang melihat motor yang telah menerima pukulan. Ini adalah tindakan putus asa untuk menyehatkan pembukuan dan menghentikan pendarahan rencana lantai. Spiff, sogokan internal kepada penjual agar mereka menempatkan unit bermasalah. Ketika diskon tidak berhasil, ketika pertukaran tidak berhasil, ketika pukulan sudah digunakan, dealer memiliki 1 kartu as terakhir, memotivasi tenaga penjualan. Ini disebut spiff atau S3. Ini adalah bonus tunai khusus yang dibayarkan langsung kepada penjual karena berhasil menempatkan unit tertentu. Manajer umum masuk pada Sabtu pagi ke pertemuan penjualan, menunjuk ke motor berdebu di sudut dan mengumumkan $500 tunai bagi siapa saja yang menjual motor itu hari ini. Tiba-tiba, tim penjualan memiliki prioritas baru. Mereka berhenti menunjukkan kepada pelanggan motor-motor yang ingin mereka lihat dan mulai mengarahkan mereka ke motor dengan hadiah tersebut. Anda mencari cruiser? Pernahkah Anda mempertimbangkan motor Jerman ini? Jauh lebih baik daripada Harley. Anda ingin naked? Lihat yang ini. Ini edisi khusus. Mereka menjadi agresif, gigih. Jika Anda pernah merasa bahwa seorang penjual berusaha terlalu keras untuk meyakinkan Anda tentang motor yang tidak Anda minta, kemungkinan besar ada spiff di baliknya.
Dealer bersedia mengorbankan sebagian dari margin mereka untuk membayar penjual asalkan bisa menghapus tanggung jawab finansial itu dari inventaris mereka. Ini adalah sogokan internal dan terjadi setiap akhir pekan di dealer-dealer di seluruh negeri. Rangkaian keuangan inilah yang mendikte motor mana yang bertahan hidup dan mana yang dikutuk. Namun ada model-model spesifik yang, karena karakteristiknya, menjadi sandera abadi. Inilah 5 motor yang tidak bisa diberikan secara cuma-cuma oleh dealer. Nomor 5. BMW R18. Kita sampai pada korban pertama dalam daftar ini, sebuah motor yang dipromosikan sebagai mesin definitif, pembunuh Harley Davidson, upaya Bavaria untuk merebut pasar cruiser Amerika dari Milwaukee. BMW R18 adalah, di atas kertas, sebuah karya seni. Mesinnya adalah boxer besar berkapasitas 1.800 cm3 berpendingin udara dan oli, yang terbesar yang pernah dibuat BMW. 91 tenaga kuda dan torsi monster sebesar 117 pon kaki yang mendorong Anda dari posisi diam dengan kehalusan mekanis yang luar biasa. Estetikanya adalah sebuah pernyataan niat. Poros transmisi terbuka yang berputar di udara bebas, krom yang dalam seperti cermin, garis-garis dekoratif yang dilukis dengan tangan di tangki. Perasaan seperti motor itu dipahat dari satu blok granit Jerman. Sebuah R18 baru mulai dari $18.000 untuk model dasar, tetapi versi Touring Transcontinental dengan fairing besar dan sistem audio dapat melebihi $25.000. Itu menempatkannya dalam persaingan langsung dengan Harley Davidson Road King dan Street Glide, 2 kelas berat di segmen tersebut. Jadi, mengapa keajaiban teknik ini membusuk di dealer-dealer dari California hingga New York? Jawabannya sesederhana sekaligus menghancurkan. Ini adalah bencana ergonomis bagi publik yang dituju. Fitur yang mendefinisikan R18, mesin boxer besar dengan silinder yang menonjol ke samping, juga merupakan cacat fatalnya. Silinder-silinder itu menempati tepat ruang di mana seorang pengendara cruiser ingin meletakkan kakinya. Anda tidak bisa memasang kontrol depan pada R18. Anda terjebak dalam posisi pijakan kaki tengah yang akhirnya membuat pinggul Anda sakit setelah beberapa saat. Dalam perjalanan jauh, Anda tidak bisa meregangkan badan. Anda tidak bisa menggerakkan kaki. Mesin membuat Anda tidak bisa bergerak seperti pelana yang tidak pas. Selain itu, ia sangat berat. Kita berbicara tentang hampir 800 pon pada versi touring. Menggerakkannya pada kecepatan rendah membutuhkan kekuatan dan teknik yang tidak dimiliki semua orang. Namun masalah mendasarnya lebih dalam. R18 tidak tahu siapa yang ingin ia sukai. Pengendara tipikal BMW mencari teknologi, performa di tikungan, kemampuan perjalanan. Mereka membeli GS atau RT. Pengendara tipikal cruiser mencari suara, getaran, personalisasi tak terbatas dari sebuah Harley atau Indian. R18 tetap berada di tanah tak bertuan. Terlalu besar untuk pecinta motorsport dan terlalu aneh untuk pecinta cruiser tradisional. Hasilnya adalah motor megah yang tidak menemukan pembeli, yang dikutuk untuk mengumpulkan debu di sudut-sudut sementara para penjual menghela napas setiap kali sebuah truk datang dengan unit baru. Nomor 4. Suzuki Katana. Korban berikutnya adalah motor yang terlihat luar biasa di foto, yang membuat jatuh cinta pada pandangan pertama di pameran, tetapi secara sistematis menolak untuk keluar dari ruang pamer. Kita berbicara tentang Suzuki Katana. Ketika Suzuki membangkitkan kembali nama legendaris Katana, dunia motor gemetar. Desain aslinya dari tahun 80-an sangat ikonik. Sebuah karya desain industri yang ditandatangani oleh Target Design. Dan versi baru ini menangkap dengan sempurna estetika pedang samurai yang tajam itu. Ia terlihat cepat bahkan saat berhenti, dengan garis-garis bersudut dan bagian depan agresif yang tidak luput dari perhatian. Spesifikasinya tidak terbantahkan. Ia menggunakan mesin dari GSX S1000 K5 yang legendaris, sebuah mesin 4 silinder segaris 1000 cm3 yang menghasilkan sekitar 150 tenaga kuda. Ini adalah mesin yang berteriak, yang naik putarannya dengan kemudahan yang luar biasa dan memiliki suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia dilengkapi kontrol traksi, ABS, rem Brembo, dan elektronik yang layak. Harganya sekitar $13.800, kompetitif untuk apa yang ditawarkannya.
Jadi, apa masalahnya? Mengapa Katana menumpuk di dealer sementara motor naked dari kompetitor laku keras? Cacat fatalnya ada pada tangki bahan bakar. Untuk mendapatkan garis desain yang begitu tajam, begitu ramping, Suzuki memberinya tangki hanya berkapasitas 3,2 galon. Itu sangat kecil pada motor 1000 cm3 yang, karena karakternya, mengundang untuk memutar gas dengan gembira, kapasitas itu adalah lelucon yang buruk. Jangkauan aslinya hanya sekitar 100 mil sebelum lampu cadangan menyala. 100 mil, itu berarti Anda berhenti di pom bensin setiap 1,5 jam, paling lama 2 jam. Untuk motor yang bisa menjadi teman perjalanan yang hebat, yang memiliki tenaga dan mekanik untuk melahap kilometer, batasan itu membunuhnya. Pengendara yang mencari naked berkapasitas besar ingin menikmati perjalanan, bukan terus-menerus melihat jarum bensin. Katana adalah motor untuk pergi minum kopi dan kembali, bukan untuk diperas di jalanan berkelok. Dan ketidaksesuaian antara citra pejuangnya dan jangkauan skuternya mengutuknya pada pengucilan di ruang pamer. Nomor 3. LiveWire S2 Del Mar. Korban ketiga adalah motor yang mewakili masa depan, atau setidaknya begitulah yang mereka katakan kepada kita. LiveWire, merek turunan dari Harley Davidson, lahir dengan misi untuk menjadi jawaban modern, avant-garde, dan urban bagi masalah mobilitas listrik di atas dua roda. S2 Del Mar adalah motor yang seharusnya menarik massa. Harganya tidak $40.000 seperti LiveWire asli, melainkan seharusnya lebih terjangkau. Di atas kertas, spesifikasinya sangat menarik. 84 tenaga kuda dan torsi mengesankan sebesar 194 pon kaki. Karena bertenaga listrik, torsi itu tersedia sejak 0 putaran, yang berarti ia meluncur seperti misil. Ia berakselerasi dari 0 ke 60 dalam tepat 3 detik. Beratnya 436 pon, angka yang mudah dikendalikan. Dan desainnya mendobrak dengan gaya flat tracker yang sangat keren. Harga jualnya adalah $15.500, yang tidak murah, tetapi juga bukan harga yang tidak masuk akal seperti generasi pertama. Jadi, mengapa ia sudah disebut hantu listrik? Mengapa dealer-dealer mencabut stasiun pengisian daya untuk menghemat listrik? Jawabannya adalah kombinasi mematikan antara kecemasan jangkauan dan harga. Jangkauan di dalam kota adalah 113 mil, yang tampak memadai untuk pergi bekerja dan kembali. Namun jangkauan di jalan raya pada kecepatan 55 mil per jam merosot menjadi hanya 70 mil. Dan mari jujur, siapa yang berkendara 55 di jalan tol Amerika? Pada kecepatan nyata 75 atau 80 mil per jam, baterai itu akan kosong lebih cepat daripada es batu di gurun. Anda mungkin hanya memiliki 40 atau 50 mil berkendara yang menyenangkan sebelum kecemasan memaksa Anda mencari colokan. Dealer-dealer terpaksa berinvestasi pada stasiun pengisian cepat yang mahal agar bisa menjual motor-motor ini. Investasi senilai puluhan ribu dolar. Sekarang stasiun-stasiun itu ada di sana, tidak terpakai. Sementara motor-motor itu tetap berjejer dengan baterai 100%, mengumpulkan debu. Para pengadopsi awal, orang-orang teknologi yang selalu menginginkan yang terbaru, sudah membeli milik mereka dan pergi. Pengendara rata-rata tidak tertarik. Mereka tidak ingin khawatir apakah mereka akan sampai ke kota berikutnya atau tidak. Dan yang terburuk adalah, setiap bulan yang berlalu, teknologi baterai maju, membuat S2 Del Mar sedikit lebih usang, sedikit kurang menarik. Ini adalah aset yang menyusut nilainya lebih cepat daripada motor lain di dealer, sebuah lubang hitam finansial. Namun ada alasan yang lebih dalam mengapa S2 Del Mar membusuk di dealer, dan itu ada hubungannya dengan identitas. Pembeli Harley Davidson membeli warisan, membeli suara, membeli ritual akhir pekan. LiveWire, karena bertenaga listrik, tidak menawarkan semua itu. Ia sunyi, bersih, modern, tapi ia bukan sebuah Harley. Dan para pembeli motor listrik, di sisi lain, melihat LiveWire dan melihat merek dengan DNA pembakaran yang mencoba terlihat modern, tetapi dengan harga yang lebih tinggi dari pesaing yang lebih terspesialisasi seperti Zero atau Energica. S2 Del Mar tidak benar-benar cocok dimanapun. Ia terlalu mahal untuk orang perkotaan yang mencari skuter listrik, terlalu radikal untuk pengendara tradisional, dan terlalu terbatas dalam jangkauan untuk mereka yang ingin melakukan perjalanan. Ini adalah motor yang mengambang di limbo komersial yang sangat sulit untuk dilepaskan. Dan sementara itu, baterai terdegradasi,
teknologi maju, dan diskon yang diperlukan untuk menjualnya bertambah setiap bulan yang berlalu. Nomor 2. Honda XL 750 Transalp versi USA. Terkadang sebuah motor gagal bukan karena motor itu buruk, tetapi karena ia tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik pasar tempat ia dijual. Inilah kasus Honda XL 750 Transalp, sebuah motor yang legendaris di Eropa, di mana jalanannya sempit dan tikungannya tak terbatas. Tetapi di Amerika Serikat ia mengumpulkan debu di dealer. Honda menghidupkan kembali nama Transalp untuk bersaing dengan Yamaha Tenere 700 dan Suzuki V-Strom 800DE di segmen petualang kelas menengah, kategori yang sedang naik daun. Spesifikasinya solid. Mesinnya adalah 2 silinder paralel 750 5 cm3 yang menghasilkan 83 tenaga kuda. Ia lincah, menyenangkan, memiliki elektronik, mode berkendara, dan keandalan Honda yang tak terbatas. Harganya menarik, $9.999. Ia lebih murah daripada kompetitornya. Jadi, mengapa tidak laku? Karena Honda, dalam strateginya untuk mengurangi biaya bagi versi Amerika, menghilangkan peralatan kunci, dan para pengendara Amerika langsung menyadarinya. Pertama, ia hadir dengan ban dalam yang dipasang pada pelek jari-jari. Di tahun 2026, pengendara petualang menginginkan ban tubeless karena jika Anda bocor di tengah tempat antah berantah, memperbaiki ban dalam adalah sebuah mimpi buruk. V-Strom 800DE juga menggunakan ban dalam, tetapi memiliki suspensi yang lebih baik. Tenere juga menggunakan ban dalam, tetapi memiliki legiun penggemar dan performa off-road yang unggul. Kedua, dan ini tidak bisa dimaafkan, ia tidak memiliki kontrol jelajah. Untuk sebuah motor yang disebut Transalp, yang dirancang untuk menyeberangi pegunungan Alpen, untuk melakukan jarak jauh, tidak menyertakan kontrol jelajah pada motor dengan throttle elektronik adalah dosa mematikan. Orang Amerika menempuh ratusan mil jalan tol lurus untuk mencapai jalan setapak. Tanpa kontrol jelajah, perjalanan itu menjadi sebuah penderitaan. Transalp adalah motor yang hebat, tetapi ia tiba di pasar Amerika dalam keadaan pincang, dengan satu tangan terikat di belakang dan pembeli menyadarinya. Nomor 1. Kawasaki Eliminator. Dan kita sampai pada nomor 1, motor yang memuncaki daftar yang dikutuk ini. Ia bukan bencana ergonomis seperti R18, tidak memiliki cacat jangkauan seperti Katana, tidak menderita kecemasan teknologi seperti LiveWire, dan tidak kekurangan peralatan kunci seperti Transalp. Kawasaki Eliminator adalah korban dari sesuatu yang jauh lebih halus dan menghancurkan. Ia adalah korban dari fase mediokritasnya sendiri. Ia tidak buruk, tidak jelek, tidak mahal. Ia hanyalah mudah dilupakan. Kawasaki menghidupkan kembali nama terkenal Eliminator untuk bersaing di pasar cruiser pemula yang berkembang pesat. Mereka menginginkan sepotong kue yang telah dimakan oleh Honda Rebel 500 selama bertahun-tahun. Spesifikasinya lumayan. Ia menggunakan mesin 2 silinder paralel 451 cm3 yang diturunkan dari Ninja 400, tetapi dengan langkah yang ditingkatkan untuk mendapatkan lebih banyak torsi. Sekitar 45 tenaga kuda yang berjalan dengan baik. Tinggi tempat duduknya sangat rendah, 28 inci, yang membuatnya dapat diakses oleh pengendara dengan tinggi badan berapapun. Harga awalnya adalah $6.649, kompetitif. Ia memiliki estetika cruiser modern, rendah dan panjang. Jadi, apa masalahnya? Bahwa ia tidak terlihat. Ia mencoba bersaing dengan Honda Rebel 500 yang merupakan ikon absolut. Rebel memiliki pasar aksesori yang besar, reputasi yang teruji selama bertahun-tahun, dan gaya khas yang membuatnya tidak salah lagi. Sebaliknya, Eliminator memiliki tampilan generik, seolah-olah dirancang oleh sebuah komite yang ingin memastikan tidak menyinggung siapapun. Ia tidak memancing gairah, ia tidak membangkitkan keinginan. Para penjual bercerita bahwa orang-orang duduk di atasnya merasa nyaman, tidak melihat cacat, lalu mereka pergi dan membeli sesuatu yang lain. Entah itu Rebel, atau Harley Sportster bekas, atau motor apapun yang memiliki sedikit kepribadian. Eliminator adalah motor yang menjawab pertanyaan yang tidak pernah diajukan siapapun. Ia sangat memadai, tetapi sangat hambar.
Dan di dunia sepeda motor, di mana emosi dan gairah adalah segalanya, kurangnya kepribadian adalah hukuman mati. Ia adalah ratu dari mereka yang dikutuk, yang tidak akan pernah menemukan rumah karena tidak ada yang jatuh cinta padanya. Dari beban finansial rencana lantai hingga tujuan akhir di pelelangan grosir yang dingin, perjalanan sebuah motor yang tidak terjual adalah mimpi buruk yang nyata. Kita telah melihat bagaimana teknik Jerman terganjal oleh ergonomi, bagaimana desain dapat membunuh fungsionalitas, bagaimana teknologi menjadi usang sebelum terjual, bagaimana penghematan biaya menenggelamkan proyek besar, dan bagaimana kurangnya kepribadian mengutuk pada pengabaian yang paling absolut. Lain kali Anda melihat motor berdebu di sudut dealer dengan label yang memudar dan baterai yang mati, ingatlah, itu bukan sekadar sepeda motor, itu adalah sandera finansial yang menunggu untuk diselamatkan.